Baik semuanya, Sobat Erkim yang keren-keren dan kece abis, dimanapun kalian berada, kali ini kita berjumpa lagi di salah satu program acara IT Erkim Universitas Brawijaya yang paling menarik, yaitu adalah podcast IT Erkim. Nah tentunya di acara yang menarik ini kita juga harus membawa topik yang menarik juga, yaitu kali ini kita akan membahas tentang topik fail, learn, and win yang menjadi journey to success. Nah, kenapa saya pribadi merasa bahwa fail, learn, and win ini menjadi topik yang penting untuk kita kaji ulang? Karena saya pribadi sering sekali merasakan ketika saya merasakan kegagalan, namun saya pribadi masih belum bisa tahu cara mengatasinya. Dan ternyata hal ini menjadi hal yang lumrah, Kak, karena di lingkungan saya sendiri pun banyak sekali teman-teman, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, yang mereka seringkali merasakan kegagalan, namun masih bingung cara untuk mengatasinya. Sehingga terkadang cara untuk mengatasi kegagalan itu menjadi mengatasi dengan cara-cara yang negatif, seperti mungkin akhirnya mengatasi dengan cara, mohon maaf, mungkin maksiat, atau mungkin akhirnya berujung dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, oleh karena itu di topik yang menarik ini saya akan mengundang bintang tamu yang tidak kalah menarik juga, yaitu adalah Kak Rahmat Rayansyah. Pasti kalian semua pada penasaran Kak Rahmat Rayansyah ini siapa? Di sini ada CV yang bisa kita baca dari Kak Rahmat Rayansyah. Ada beberapa pengalaman dari organisasi juga, di mana beliau merupakan Menteri Dalam Negeri periode 2023 sampai 2024 di salah satu eksekutif terbesar di Universitas Brawijaya, yaitu EMUB. Lalu juga merupakan Project Support Stakeholder Engagement Plan dari DRPMUB, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Desa, di mana beliau menjadi Community Development, dan masih banyak lainnya. Tidak hanya pengalaman organisasi, beliau ini juga sering terlibat dalam perlombaan dalam skala nasional maupun hingga internasional. Dan di sini bisa kita baca bahwa beliau ini mengikuti lomba-lomba di Thailand, ASEAN, dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Dan ini semua tidak hanya mengikuti ya teman-teman, karena beliau ini juga mendapatkan medali emas. Nah mungkin Kak Rayansyah, biar teman-teman Sobat Erkim juga bisa mengenal Kak Rayansyah lebih akrab lagi, mungkin bisa dijelaskan nih Kak Rayansyah ini dari fakultas apa, angkatan berapa, dan jurusan apa? Oke, sebelumnya terima kasih banyak. Halo Sobat Erkim, perkenalkan nama aku Rahmat Rayansyah, teman-teman bisa panggil aku Rayan. Aku merupakan mahasiswa jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, angkatan 2021. Oke, nah ini Kak Rayansyah, sedikit kita menyinggung nih, langsung aja ke topik yang tadi aku udah spill di awal nih Kak Rayansyah. Kalau kita membaca tadi ulang dari CV-CV Kak Rayansyah yang tadi aku udah sebutin satu-satu, rasanya kan yang namanya perjalanan Kak Rayansyah, baik mengikuti lomba-lomba dan organisasi, ini kan tidak selalu berjalan mulus, Kak. Pasti ada di mana rasanya Kak Rayansyah ini menghadapi kegagalan atau mungkin kekalahan, kekecewaan. Nah, ini juga mungkin sering banget dialami oleh teman-teman di luar sana. Mungkin dalam mengikuti lomba atau mengikuti perkuliahan. Nah, kalau dari Kak Rayansyah sendiri, boleh diceritain, Kak, kegagalan terbesar Kak Rayansyah dalam mengikuti lomba-lomba yang tadi kita sebut itu apa? Oke, nah sebelumnya kalau misalnya berbicara mengenai kegagalan itu kan suatu hal yang wajar ya teman-teman. Kalau misalnya bagiku, sebenarnya ada dua proses kegagalan yang cukup bermakna bagi aku sendiri ketika selama proses perkuliahan. Yang pertama ketika mencapai beasiswa teman-teman. Sebelum pada akhirnya aku menjadi salah satu awardee di beasiswa Karya Salemba 4, aku mencoba kurang lebih hampir 9 kali proses beasiswa dan 9 kali ini gagal teman-teman. Dan sehingga pada akhirnya di percobaan ke-10 alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu awardee beasiswa Karya Salemba 4. Kemudian yang kedua berkaitan dengan PKM teman-teman. Sebelum pada akhirnya menjadi medali emas di Timnas 2024, pada 3 tahun berturut-turut aku juga mencoba yang namanya PKM. Tahun pertama ketika maba ternyata aku kalah pada tingkat universitas sehingga tidak bisa mewakili Universitas Brawijaya pada seleksi dikti. Kemudian di tahun kedua mencoba lagi. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk mendapatkan intensif di bidang PKM GFT namun tidak melaju pada Primnas. Dan di tahun ketiga di percobaan terakhirku alhamdulillah mendapatkan 2 kategori di bidang PKM GFT menjadi intensif dan yang kedua di PKM RSH mendapatkan pendanaan yang pada akhirnya bermuara di medali emas di Primnas itu sendiri. Nah mungkin tadi berbicara berkaitan dengan kegagalan ya mungkin bagi kita semua yang namanya sebuah proses, yang namanya perjalanan sudah pasti ada kegagalan, pasti ada change pada akhirnya gagal. Nah tapi bagaimana pada akhirnya kita ketika mengalami kegagalan
what's action, kayak solusi ke depannya apa ketika mengalami kegagalan. Itu sih kalau dari aku. Itu dia tadi Sobat Erkim ya, bahwa kalau kita lihat bahkan Kak Rensha ini yang udah sering banget ikut lomba dari dalam negeri hingga keluar negeri, itu ternyata perjalanannya nggak selalu mulus ya Kak Rensha. Ada juga momen-momen di mana kita pasti mengalami yang namanya kegagalan. Nah, tapi Kak Rensha, kalau kita ngomongin soal kegagalan, sampai akhirnya kita bisa mencoba berkali-kali, ini kan kita bicara soal mindset ya. Dan mindset ini yang menurut aku mahal dan nggak dimiliki sama semua orang. Jadi mungkin banyak banget orang-orang atau mungkin teman-teman di lingkungan sekitar aku, ya ketika mereka gagal, mereka cuma tahu cara gagal terus nyerah aja gitu, tanpa mereka punya mindset buat mengatasi kegagalan dan bangkit lalu move on dari kegagalan tersebut. Nah, kalau dari Kak Rainsyah mungkin ada tips and trick nggak nih ketika kita mengalami kegagalan, baik dalam lomba ataupun mengikuti perkuliahan, itu ada sarannya nggak tuh Kak? Supaya kita bisa move on dan bangkit dari kegagalan tersebut. Kalau misalnya dari aku sendiri, pertama adalah bagaimana kita bisa menaruh goal. Jadi selama perkuliahan, coba pada akhirnya taruh goals selama perkuliahan yang ingin teman-teman capai ini apa. Sehingga ketika kita mengalami kegagalan, yang mungkin kecewa sehari dua hari itu menurutku hal yang wajar ya teman-teman. Itu adalah bentuk bagaimana kita mengekspresikan emosi kita. Tetapi what's next gitu, setelahnya apa gitu. Nah itu ketika kita ada yang namanya tujuan, itu yang pada akhirnya menjadi pengingat kita, menjadi reminder kita kalau misalnya kita akan terus untuk pada akhirnya mencapai goals ataupun tujuan yang kita mau. Itu sih kalau misalnya dari aku. Dan yang paling penting kalau misalnya gagal tadi ya coba pada akhirnya salurkan kegiatan-kegiatan positif. Boleh pada akhirnya beristirahat, kita jalan-jalan, kita healing dulu itu gak apa-apa, itu hal yang wajar. Tapi setelah itu bagaimana pada akhirnya kita bisa maju terus, kita bisa terus on track terhadap apa yang ingin kita mau. Nah, oke, Kak Rainsyah tadi kan kita udah ngomongin soal cara mengatasi kegagalan nih Kak. Nah, tapi kalau menurut Kak Rainsyah sendiri, gimana tuh cara kita nentuin skala kegagalan yang masih bisa kita perbaiki atau ya emang itu kegagalan yang bukan ditakdirkan buat kita dan yaudah kita coba di mungkin kesempatan lain gitu Kak. Oke, kalau misalnya berbicara dengan itu ya, tentu yang namanya sebuah proses pasti memang ada yang kalau misalnya kita coba berkali-kali, oh kok gak lolos-lolos gitu. Mungkin lebih tepatnya bagaimana pada akhirnya kita mengeksekusinya. Mungkin coba pada akhirnya kita ganti bagaimana kita mencapainya, bagaimana berprosesnya gitu. Dan ketika memang pada akhirnya tidak bisa dalam percobaan terakhir kalinya, maka coba pada akhirnya mencari kegiatan-kegiatan lain, mencari pada akhirnya proses lain untuk pada akhirnya kita coba. Karena menurutku nggak ada yang nggak mungkin gitu. Sama seperti aku ketika mencapai beasiswa, kurang lebih ada 9 kali kegagalan. Kalau misalnya aku gak coba di percobaan terakhir, di percobaan ke-10 gitu, aku gak bakal tahu kalau misalnya aku bakal lolos di beasiswa itu sendiri. Jadi coba pada akhirnya sampai mentok, sampai pada akhirnya teman-teman gak bisa, ya itu mungkin bukan takdir teman-teman. Maka setidaknya ketika gagal, ada proses di dalamnya, ada proses pembelajarannya, itu yang namanya bertumbuh. Itu dia, betul sekali teman-teman. Jadi intinya kalau misalnya kita merasakan kegagalan, ya kita coba terus dan emang kalau misalnya ternyata itu sudah tidak bisa dicoba atau memang bukan ditakdirkan buat kita ya kita coba cari kegiatan lain yang sama positifnya gitu ya Kak. Intinya itu. Jadi kita belum gagal lah ya kalau belum berhenti mencoba gitu ya. Nah, Kak Rainsyah tadi kan kita sempat menyinggung soal topik yang agak menarik nih. Tadi Kak Rainsyah sempat mention kalau misalnya sempat mencoba beasiswa 9 kali ya kalau nggak salah, tapi gagal terus. Nah, ini sedikit lumrah dan normal dialami sama banyak teman-teman di luar sana, di mana mereka ini mau coba beasiswa, tapi mereka udah nggak pede duluan Kak, karena mungkin dari segi pendaftarannya yang ketat, terus juga mungkin tanggung jawab ke depannya nanti kalau dapat beasiswa juga tanggung jawabnya kan besar ya Kak, nggak main-main ya, kita dibebankan suatu tanggung jawab. Nah, kalau dari KNSA sendiri mungkin ada tips and trick nggak nih supaya kita bisa mempersiapkan dan berjuang untuk mendapatkan beasiswa gitu Kak, dan mungkin juga tips-tips beasiswa apa yang kira-kira relevan buat kita gitu. Oke. Sebenarnya teman-teman, pertama gak ada yang nggak mungkin tuh pada akhirnya mendapatkan beasiswa. Even teman-teman belum punya pengalaman, itu banyak kok masih teman-teman kita yang bisa lolos bahkan di beasiswa. Aku banyak teman-teman yang belum punya pengalaman tetapi lolos juga di beasiswa gitu. Nah, bagaimana sih pada akhirnya tips and trick agar bisa tembus di salah satu beasiswa? Yang pertama adalah fit in diri teman-teman terhadap beasiswa yang ingin dituju. Karena gak semua beasiswa itu sama. Ada tipe-tipe beasiswa. Ada yang beasiswa berkaitan dengan kepemimpinan. Maka hal-hal yang perlu ditonjolkan ketika
ketika tahapan seleksi adalah kepemimpinan yang teman-teman punya gitu. Kalau misalnya ada beasiswa yang berkaitan dengan pengembangan diri ataupun berkaitan dengan community development, maka community development yang pada akhirnya perlu teman-teman tonjolkan ketika proses seleksi. Jadi yang pertama, teman-teman coba pada pahami kriteria penerima beasiswanya itu seperti apa sih, dan pada akhirnya coba fit in. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai proses, sebenarnya dari seleksi beasiswa itu ada 3, nggak jauh-jauh dari 3. Yang pertama adalah seleksi administrasi, biasanya juga meliputi CV, yang kedua esai, dan yang ketiga adalah wawancara. Nah, dari 3 ini menurutku gak kalah penting. Yang pertama, kalau misalnya kita berbicara administrasi, kadang karena proses beasiswa ini kan lama ya, biasanya kadang 1 bulan. Nah, kita tuh ngerjainnya tuh mepet-mepet, sehingga gak bisa maksimal di sana. Maka ketika kita tahap administrasi, tahap penyelesaian dokumen, coba pada akhirnya cicil jauh-jauh hari gitu. Sehingga bisa lebih maksimal, teman-teman bisa pada akhirnya mengkurasi mana yang salah, mana yang belum sesuai gitu dengan kriteria beasiswa. Kemudian yang kedua berkaitan dengan esai. Nah, ya kadang aku juga pernah kok di titik bingung mau nulis apa ya di esai gitu. Nah, caranya gimana sih agar kita bisa tahu gitu kira-kira esai yang pernah tembus itu seperti apa. Nah, pada akhirnya kita coba reach out mentor awardee tahun sebelumnya beasiswa itu seperti apa. Gak usah malu kalau misalnya mau reach out, kalau misalnya kita gak kenal dan mau reach out tuh gak usah malu. Coba pada akhirnya reach out, minta mungkin membaca esai yang kita tulis, atau mungkin kita minta esai yang sudah ditulis dari awardee sebelumnya itu seperti apa gitu. Jadi kita punya gambaran lah setidaknya. Kemudian yang ketiga adalah wawancara. Menurut ini juga tahap yang paling krusial. Ini yang menentukan kamu tuh bisa jadi awardee atau enggak. Karena kan biasanya wawancara ini kan tahapan yang terakhir ya. Nah, bagaimana caranya? Pada akhirnya teman-teman mock up interview dengan awardee sebelumnya. Banyak kok biasanya awardee itu membuka kayak sesi mock up, kadang sesi sharing, webinar gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan peluang itu sih. Dari aku. Oke, itu dia tadi penjelasan dari Kak Raisa soal cara mendaftar, mungkin tips and trick buat keterima beasiswa ya Kak Raisa. Jadi banyak banget teman-teman, mulai tadi ada apa itu, ada menulis esai, terus juga ada sesi kita bisa interview. Nah, itu kalian bisa kembangin semua. Nah, tapi Kak Raisa ini aku sedikit penasaran nih ya. Menyinggung soal beasiswa nih, ini kan meliputi tanggung jawab yang besar. Seperti misalnya kita terkadang harus ada standar-standar yang dipenuhi buat dapat beasiswa tersebut. Misalnya, kasarnya, misalnya kalau mungkin di perkuliahan, kita bicara perkuliahan, mungkin tidak ada boleh nilai mata kuliah yang di bawah C, di bawah B. Nah, kalau dari segi Kak Raisa sendiri, pernah nggak sih ada momen di mana, wah, akhirnya mungkin nilai kuliahnya nih, mohon maaf, mungkin agak turun, dan akhirnya mungkin itu mempengaruhi beasiswanya nggak nih Kak? Atau emang mulus aja terus, stabil terus nilainya? Oke. Sebenarnya kalau misalnya berbicara mengenai nilai di perkuliahan ya teman-teman, sejatinya beasiswa kadang tuh nggak mematok kalau misalnya standar nilai teman-teman nggak boleh ada yang C+, nggak boleh ada yang C atau B gitu, tetapi lebih berpatok terhadap IPK. Pun biasanya IPK yang dipatok itu menurutku cukup rendah, kadang ada yang 3,0, ada yang 3,25, dan aku rasa teman-teman di sini semua ya mostly mayoritas sudah bisa mencapai itu Kak sih gitu. Jadi ya sejauh ini aku rasa aku belum pernah sampai mungkin nggak lolos di persyaratan itu. Nah, itu dia jadi tadi ya Sobat Erkim nih, buat yang penasaran, Kak Raisa mungkin sebagai orang yang sering mengikuti lomba nih, Kak Raisa pernah ngulang mata kuliah juga nggak sih? Atau mungkin nilainya pernah jelek juga nggak sih? Kalau saya pribadi kan pernah ya mungkin ya. Nah, mungkin ini Kak Raisa tadi kita sudah menyinggung soal nilai dan beasiswa. Nah, tapi kan ternyata Kak Raisa ini nggak cuma ada beasiswa dari lomba. Ini juga masih banyak nih Kak kegiatan-kegiatan lain yang diikutin. Kayak tadi ada sedikit kita lihat bahwa Kak Raisa ini kan merupakan menteri dari eksekutif mahasiswa di Universitas Brawijaya. Ini kan pasti tanggung jawab dan proker-prokernya besar-besar ya Kak. Nah, kalau dari segi Kak Raisa sendiri gimana tuh Kak supaya itu tetap termaintain dengan baik nih antara kuliah, akademik, dan lomba-lomba yang tadi Kak Raisa ikutin. Mungkin teman-teman pada penasaran. Oke, kalau misalnya dari aku sendiri, bagaimana sih bisa mengatur kegiatan-kegiatan tersebut? Aku mengatur yang namanya skala prioritas gitu. Yang namanya kegiatan akademik, yaitu yang pada akhirnya harus diprioritaskan. Pun ketika aku juga menyampaikan terhadap staf-stafku di EM ataupun di organisasi lain, aku juga sama gitu. Kalau misalnya ada kegiatan akademik, maka izin gitu. Sertakan buktinya. Nah, itu aku gak mau staf-stafku, anggota-anggotaku malah memprioritaskan organisasinya daripada akademiknya gitu. Karena ya tujuan kita hadir di sini ya buat akademik gitu, menuntaskan akademik itu gitu. Nah, itu yang pada akhirnya aku tekankan terhadap diriku dan juga teman-teman stafku yang semuanya gitu. Jadi bagaimana pada akhirnya mengatur ya, coba pada akhirnya saya ambil sesi-sesi kosong sih ya.
namanya kegiatan pas kan nggak, yang namanya kegiatan pasti ada jedanya gitu. Nah, pun ketika kadang di sesi-sesi mungkin rapat ataupun bonding, maka disempatkan tuh pada akhirnya mengerjakan tugas itu juga ya hal yang wajar aja gitu, asalkan tidak mengganggu kegiatan yang lain. Jadi yang paling penting adalah skala prioritas, dan selama perkuliahan coba atur goals semester 1, semester 2 aku pengen ngapain aja, semester 3, semester 4 harus ngapain aja gitu. Jadi ketika sudah selesai masanya berarti kita sudah cukup di sana gitu. Oke, kalau misalnya di semester 6, semester 7 kita kayaknya waktunya magang deh. Jadi ya udah stop kegiatan yang lain, maka kegiatan kita laksanakan kegiatan. Jadi kita sudah tahu nih skala prioritas apa saja dan tiap semester ini bakal ngapain aja. Jadi baik lagi ketika kita mengikuti banyak organisasi, kita mengikuti banyak perlombaan, terus kita juga tetap harus menunaikan kewajiban sebagai mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ya Kak. Mungkin ini balik lagi ke masing-masing cara kita memprioritaskan sesuatu dan cara kita manajemen waktu juga ya Kak. Dan ini juga merupakan ilmu teman-teman, di mana nanti di kalian mungkin di dunia kerja itu mungkin tekanan pressure waktu dari lingkungan sekitar, dari jam kerja itu bakal lebih berat dan lebih susah daripada kalian mengatur waktu di perkuliahan gitu. Nah, Kak Ryansyah, ini mungkin aku mau sedikit masuk ke topik yang agak sensitif nih. Jadi kita coba tarik garis tengah nih Kak di sini, bahwa masih banyak banget eh, teman-teman kita ini yang takut buat masuk organisasi karena ya mungkin dianggapnya organisasi yang sudah tidak relevan dengan perkuliahan di zaman sekarang. Dan mungkin kan juga cara kita mengembangkan soft skill ini udah macam-macam ya, kayak kita bisa mengikuti magang segala macam. Nah, kalau dari Kak Ryansyah sendiri, gimana tuh cara menentukan organisasi yang masih relevan dan efektif buat diikuti di zaman sekarang? Oke, pertama dari bagaimana sih kita mengikuti organisasi yang membuat diri kita berkembang. Sebenarnya kalau dari aku melihat dari budaya kita. Jadi, kalau misalnya zaman sekarang organisasi masih rapat di atas jam 10 sampai tengah malam, menurutku itu sudah bukan organisasi yang sehat ya. Jadi bisa mungkin mengikuti organisasi yang memang sesuai dengan passion kita. Yang namanya organisasi juga banyak kan. Ada yang mungkin di bidang penalaran, gitu. Jadi dia berfokusnya pada bidang kegiatan lomba, ada yang di bidang seni dan olahraga, jadi dia lebih ke skill dan lain-lain. Jadi tergantung preferensi teman-teman sendiri sebenarnya pengen organisasi yang mana, pengen capai yang mana. Karena sama halnya kita sih, kita kan yang tahu diri, yang tahu yang ingin teman-teman jalanin ya teman-teman sendiri. Maka coba pada akhirnya cari kira-kira teman-teman mau passionate di bidang apa gitu. Nah, itu yang coba pada akhirnya teman-teman ikuti. Itu dia, tadi menarik banget nih dari Kak Ryansyah. Jadi buat kalian yang mau coba masuk organisasi ya, itu nggak usah takut ya, karena kan di kampus itu juga organisasi juga nggak cuma satu ya, ada organisasi dari skala jurusan, himpunan, ada organisasi BEM fakultas, BEM universitas, terus juga ada organisasi UKM, itu macam-macam ya. Jadi kalian sesuaiin sama minat dan bakat kalian masing-masing ya. Karena balik lagi, apakah organisasi itu sesuai atau enggak, relevan atau enggak, itu balik lagi ke individu kita masing-masing teman-teman. Karena itu cuma mungkin semacam apa ya Kak, wadah aja kali ya gitu. Nah, Kak Ryansyah, di sini mungkin aku ada topik yang agak menarik. Biasanya kalau Kak Ryansyah sendiri, apa nih Kak tanda-tanda di mana Kak Ryansyah ini udah ngerasa burnout nih dari segala ikutin organisasi, lomba, dan kemudian udah di titik yang capek banget, dan mungkin gimana tuh Kak cara mengatasinya supaya balik on track lagi? Oke, kalau misalnya seperti itu ya kembali lagi itu wajar kok. Yang namanya mahasiswa banyak sekali kegiatannya, mulai dari kegiatan akademik, organisasi, ataupun kegiatan kompetisi di luar dari kegiatan akademik tersebut, dan pada akhirnya burnout itu wajar. Tapi bagaimana pada akhirnya kita bisa mengelola itu? Kalau misalnya aku pribadi jujur, kalau misalnya teman-teman ngikutin aku di Instagram, di sosial media, mungkin aku lebih sering kayak jalan-jalan ke alam gitu sih. Jadi biar badannya bisa merefresh pikiran kita. Lebih ke kegiatan-kegiatan yang mungkin outdoor, jalan-jalan kayak gitu sih. Atau mungkin kadang-kadang kumpul-kumpul sama staff, sama teman-teman sendiri buat ngobrol-ngobrol santai seperti itu. Nah, itu dia tadi ya. Jadi balik lagi, kalau misalnya kita sudah merasa burnout ya mungkin kita bisa cari kegiatan positif yang emang sesuai sama kita ya. Mungkin itu kita hobi atau kita healing. Jadi tenang aja teman-teman. Karena di dunia perkuliahan ini kan juga kita bakal punya banyak teman, bakal punya support system. Jadi ketika kita masuk organisasi, kita masuk mengikuti lomba, jangan yang dipandang ini cuma capeknya aja ya Kak. Kita juga bisa lihat benefitnya. Mungkin kalau dari organisasi kita bisa dapat relasi, kalau dari lomba kita bisa dapat pengalaman. Nah, Kak Ryansyah, ini kalau kita bicara soal tadi kita lihat dari CV Kak Ryansyah ini kan banyak banget nih Kak pencapaiannya.
Nah, pasti teman-teman ini masih pada penasaran, masih pada bingung cara nulis portofolio atau CV yang benar gitu. Terutama mungkin buat mereka yang emang belum pernah ada pengalaman sama sekali di dunia perkuliahannya. Nah, kalau dari Karayansa sendiri, apa ada tips and trick tuh Kak buat nulis supaya CV portofolionya tuh tepat dan benar gitu? Oke, coba lagi yang namanya CV. Kalau misalnya CV untuk pada akhirnya mengelamar pekerjaan, menurutku itu satu hal yang beda. Jadi bagaimana pada akhirnya kita menfitkan CV yang kita punya, pengalaman yang kita punya terhadap apa yang pada akhirnya ingin kita capai ataupun ingin kita daftarkan. Tetapi bagaimana sih pada akhirnya bisa membangun portofolio ataupun CV yang baik? Pertama, dalam segi perkuliahan kan banyak sekali kesempatan yang hadir, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang teman-teman bisa ikuti. Maka manfaatkan sehingga itu bisa menjadi bahan portofolio, bahan CV teman-teman gitu. Dan bagaimana pada akhirnya bisa mengatur CV yang baik? Sebenarnya kalau CV yang baik menurutku sekarang lebih terhadap CV ATS sendiri ya. Jadi mulai dari profil diri teman-teman seperti apa, kemudian jenjang pendidikan, jenjang organisasi, leadership experience, dan juga kegiatan-kegiatan yang mungkin pada akhirnya bisa mendukung. Sebagai contoh mungkin kegiatan volunteer dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi kalau misalnya menulis CV sesuaikan dengan apa yang teman-teman daftar. Kalau misalnya teman-teman ingin daftarnya pada bidang kayak pekerjaan, maka pengalaman magang yang pada akhirnya bisa ditonjolkan gitu. Kalau misalnya ingin terhadap perkuliahan atau mungkin terhadap organisasi, maka ya kegiatan-kegiatan yang mendukung tersebut kayak pengalaman organisasi sebelumnya, leadership experience yang teman-teman punya seperti apa. Nah, jadi itu tadi buat kalian semua yang ingin mengikuti organisasi dan mungkin lomba-lomba tapi masih bingung buat nulis CV ya Kak. Jadi itu mungkin ini sedikit membuka mata para mahasiswa yang mungkin masih belum ada kegiatan di kampus. Itu tadi ternyata ini bermanfaat buat penulisan di CV-CV ke depannya ya. Karena ternyata banyak dari perusahaan-perusahaan yang mereka ini mengutamakan mahasiswa yang memiliki CV dengan banyak pengalaman dan jabatan, itu ya Kak. Nah mungkin oke Kak Rensha, ini baik lagi ternyata kita di sini masih ada beberapa pertanyaan dari follower. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang menurut aku ini sangat menarik buat dibahas ya. Kita udah pilihin dari beberapa teman sobat Erkim di luar sana. Yang pertama nih Kak, ini kemarin sempat viral katanya tentang debat mahasiswa organisasi versus non-organisasi. Ini kalau nggak salah aku sempat nonton di YouTube. Kalau nggak salah itu anak Universitas Pendidikan Indonesia, UPI. Nah, kalau dari Karayansa sendiri ini gimana nih tentang pandangan kakak, mungkin kalau kakak udah nonton tentang debat mahasiswa organisasi versus non-organisasi. Karena ini menurut aku masih jadi isu yang sampai sekarang ini belum ketemu nih jawaban aktualnya ketika apakah mending ikut organisasi atau enggak. Bagiku juga menarik ya. Karena ini kan kemarin juga sempat ramai juga ya di sosial media gitu. Tapi bagiku aku gak mau membahas berkaitan dengan mana yang lebih baik, tetapi lebih ke pesan aja sih kalau misalnya ya yang tahu diri teman-teman, yang tahu yang terbaik buat diri teman-teman ya teman-teman sendiri gitu. Maka ya apapun pada akhirnya pilihan yang ingin teman-teman ikuti selama perkuliahan ya silahkan. Karena kita gak bisa menyamaratakan. Mungkin ada orang yang ingin lebih fokus di organisasi, ada orang yang mungkin lebih fokus di perlombaan ataupun researcher kegiatan akademik bersama dosen dan lain sebagainya, ataupun mungkin ada yang ingin lebih fokus di kegiatan experience-nya lebih kepada proyek bersama dosen ataupun kegiatan-kegiatan berkaitan dengan proyek dosen ataupun magang dan sebagainya. Itu tergantung diri teman-teman sendiri. Karena perlu kita tahu ya kalau misalnya kita punya tujuan yang berbeda, kita punya goals yang berbeda, kita punya pathway yang berbeda yang ingin capai selama perkuliahan, maka manfaatin. Jadi bukan pada akhirnya lebih baik organisasi ataupun non-organisasi, tapi bagiku setiap orang punya caranya sendiri buat capai tujuannya masing-masing. Jadi kita gak bisa pukul rata, kita gak bisa sama ratakan. Itu sih dari. Ya, ini sebenarnya mungkin balik lagi ke topik yang tadi udah kita bahas yang mirip-mirip tentang relevansi organisasi di zaman sekarang gitu. Ya sebenarnya kalau kita ngomong relevan, apakah mahasiswa organisasi versus non-organisasi, ya itu balik lagi ke individu masing-masing. Baik lagi mungkin anak-anak non-organisasi yang mungkin lebih sering mengikuti lomba, ya dia belum tentu cocok ketika dipaksa mengikuti organisasi, ya kan Kak? Begitupun sebaliknya, anak-anak organisasi ya belum tentu cocok jika diajak mengikuti mungkin menjadi asisten dosen, asisten lab, mengikuti lomba. Jadi baik lagi relevan atau organisasi versus organisasi itu balik lagi ke individu masing-masing teman-teman. Di sini ada pertanyaan kedua nih Kak dari teman-teman Erkim.
gimana sih cara mengembalikan semangat dari kegagalan lomba yang berulang kali? Karena kan mungkin nggak semua teman-teman kita sama nih kayak kakak yang wah mungkin semangatnya tinggi gitu ya. Ada yang mungkin ya udah nih ketolak sekali, gagal sekali, kalah selesai udah gitu. Oke, kalau misalnya dari aku, gagal itu sebuah proses yang wajar gitu. Yang namanya kita melangkah, pasti ada yang namanya gagal, ada yang namanya jatuh bangun gitu ya. Kita nggak mungkin terlahir expert dalam bidang tertentu ya. Pasti ada proses di dalamnya dan setiap proses tersebut ya pasti ada kegagalan gitu. Justru kegagalan itu yang bisa menjadi proses bertumbuh kita. Justru dari kegagalan itu menjadi diri kita yang terbaik gitu. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri ya teman-teman, yang namanya gagal, kembali lagi tanamkan di mindset teman-teman, gagal itu adalah bagian dari proses. Ketika kita mencoba sebuah proses, jangan pada akhirnya terlalu berpikir terhadap hasil yang pada akhirnya diberikan. Tapi proses itu sendiri yang menjadi pelajaran terbaik sih bagi diri kita sendiri gitu. Dan sebenarnya berkaitan dengan gagal ya, ini bagaimana pada akhirnya bisa dilihat ketika mindset kegagalan ini bisa dilihat ketika kita mengalami kegagalan. Kalau misalnya ada dua tipe orang, ada yang bilang kalau misalnya gagal, aku nggak bisa di bidang itu. Dia berarti lebih berfokus pada outcome terhadap hasil gitu. Proses yang dia lalui itu bukan menjadi sebuah pembelajaran di sana. Tetapi ada yang menjawab aku belum bisa gitu. Jadi kan kalau misalnya belum memberikan ruang, kalau misalnya kita masih bisa belajar, kita masih ada gitu. Maka pesanku ketika teman-teman mengikuti sebuah kegiatan, maka coba pada akhirnya berfokus pada prosesnya gitu. Proses itu yang pada akhirnya menjadi pembelajaran yang paling besar daripada hasil yang pada akhirnya kita akan nikmati gitu. Dan setiap proses maka coba berikan ruang untuk pada akhirnya ikhlas apapun hasilnya. Jadi mau pada akhirnya berhasil ya alhamdulillah, kalau misalnya enggak mungkin kita masih ada kesempatan di lain waktu. Ya, itu dia tadi buat teman-teman yang mungkin sering mengalami kegagalan. Ini mungkin nggak cuma bicara kita mengikuti lomba ya. Dalam kehidupan sehari-hari kan juga kita sering banget ngadapin kegagalan gitu. Kayak Benar. waktu itu aku pun ketika SMA mau masuk kuliah tuh, wah gagal di mana-mana tuh kayak SNBP tuh gagal dah, ketolak semua gitu. Tapi kan baik lagi gimana cara supaya kita bisa menjadikan kegagalan itu pembelajaran sampai akhirnya kita bangkit lagi. Ya udah akhirnya aku coba mandiri, akhirnya kemarin lolos gitu. Jadi itu dia teman-teman. Intinya kegagalan itu dinikmati dan dijadiin pembelajaran aja ya, Kak. Gitu. Karena kan setiap sesuatu yang kita anggap negatif pasti tetap ada Sisi positifnya lah di belakangnya. Tinggal gimana mungkin kita menghadapi masalah atau kegagalan tersebut. Nah, Kak Raisya, ini ada pertanyaan terakhir nih dari follower, ini menyinggung, ini agak lucu nih Kak, mengingatkan Kak Raisya ini udah semester akhir ya, angkatan 2021. Mungkin banyak juga nih Kak yang penasaran buat cara nulis skripsi nih. Ya, mungkin tadi kita udah bahas soal cara menulis CV, tapi kita belum bahas soal nulis skripsi nih, ada yang nanya. Kalau dari Kak Raisa sendiri, cara penulisan skripsi mungkin ada tips and triknya supaya cepat ACC gitu. Oke. Kalau misalnya berkaitan dengan tips and trik skripsi sendiri, pertama teman-teman, kita tuh baru pertama kali juga menulis skripsi. Pasti jangan takut salah. Pasti adalah kesalahan dalam setiap proses menulis skripsi dan lain-lain, itu hal yang wajar. Namanya kita juga baru pertama kali menyusun skripsi gitu. Yang paling penting adalah ketika proses skripsi adalah bagaimana pada akhirnya kita bisa berdiskus terhadap dosen. Kita bisa bertukar pikiran dan lain sebagainya, karena dosennya adalah partner akademik kita dalam menyusun skripsi. Jadi dalam menulis skripsi menurutku tips and triknya lebih kepada akhirnya on track, karena kan kadang kan skripsi ini kan di semester akhir, jadi udah gak ada mata kuliah dan lain sebagainya, jadi waktunya bisa bebas. Nah terkadang karena waktunya kita bebas itu ada kelalaian di sana, jadi mungkin sering kali kita lupa, gak ingat dan lain sebagainya. Justru itu yang pada akhirnya perlu diminimalisir, itu yang pada akhirnya perlu teman-teman jadikan acuan gitu. Mungkin teman-teman bisa bikin jadwal rutin dan lain sebagainya. Kalau mengenai penulisan, aku rasa ya kita baru pertama kali, itu menurutku menjadi hal yang wajar. Sama seperti ketika kita mencoba pada akhirnya kegiatan lomba dan lain sebagainya, pasti ada percobaan pertama. Nah skripsi juga menjadi salah satu percobaan kita kan dalam menulis gitu. Kita baru pertama kali gitu menulis tersebut. Jadi menurutku aku lebih berpesan pada akhirnya sering discuss, mungkin sering diskusi, sering bimbingan terhadap dosen, karena itu menurutku yang paling utama gitu, daripada bagaimana pada akhirnya kita menulis skripsi. Karena skripsi udah pasti kok bisa kita nulis gitu, tapi bagaimana pada akhirnya kita menulisnya, bagaimana kita mencoba mendevelop isi sebuah skripsi, itu yang pada akhirnya penting. Nah itu bisa dibantu oleh dosen. Nah, tapi kan tadi kita baru bahas mungkin secara teorinya Kak. Mungkin kalau kita agak geser sedikit ke soal teknisnya nih Kak, mungkin banyak yang kepo mungkin dari
mulai penulisan judulnya atau apa sih Kak kalau isinya mungkin ya kerangkanya itu gimana tuh Kak kalau dari karya sendiri cara nentuinnya? Oke, kalau misalnya berkaitan dengan isu ya, kebetulan aku skripsiku mengangkat isu sekitar. Jadi apa ya, problem paling sering kita lihat, problem yang kita rasakan itu yang pada akhirnya justru itu adalah problem terdekat yang pada akhirnya kita angkat terhadap topik skripsi kita. Itu sih kalau misalnya dari aku berkaitan dengan topik, jadi aku mengangkat isu sekitarku, kebetulan di kabupatenku karena aku jurusan perencanaan wilayah dan kota, maka aku mengangkat isu regional yang ada di wilayahku, itu yang pada akhirnya menjadi judul skripsiku. Problem-problemnya seperti apa, yang pada akhirnya aku angkat. Kemudian kalau misalnya berbicara berkaitan dengan kerangka atau strukturnya, menurutku teman-teman bisa pahami, bisa baca di pedoman skripsi. Jadi setiap jurusan, setiap fakultas itu ada yang namanya pedoman skripsi. Di dalamnya sudah memuat jelas kok apa aja yang perlu dibahas, poin-poinnya apa saja, itu sudah jelas. Jadi teman-teman tinggal pahami kira-kira poin-poin skripsi di jurusan teman-teman apa, itu yang pada akhirnya bisa dituliskan. Itu sih. Nah, itu dia teman-teman. Jadi dalam penulisan skripsi ini kita bukan ngomongin latar belakang kita dari jurusan apa, fakultas apa, tapi lebih ke tentang seberapa melek kita dengan kajian-kajian isu permasalahan di lingkungan sekitar ya. Itu juga tadi udah sedikit di-spill tuh sama Kak Rainsya teman-teman cara penulisan skripsi, mulai dari judul, topik ya kan, isinya segala macam. Jadi buat kalian yang mungkin teman-teman di sini masih banyak revisi segala macam, nggak apa-apa, dinikmati aja, dijalani aja, disyukuri aja. Nah, Kak Raisya, ini ada pertanyaan terakhir nih yang menurut aku nih masih bikin aku penasaran atau mungkin teman-teman yang lain juga penasaran. Kalau kita udah ngomongin skripsi, berarti kan ini udah di ujung tombak dari dunia perkuliahan ya. Nah, dari sekian banyak perlombaan dan organisasi yang Kak Raisya ikutin, itu seberapa pengaruh di dunia Kak Raisya setelah lulus? Apakah berpengaruh ke dunia kerja atau mungkin Kak Raisya buka usaha? Itu seberapa berpengaruh, Pak? Oke, menurutku semua pengalaman perkuliahan pasti ada pengaruhnya, ada impact-nya ketika kita sudah lulus gitu. Sebagai contoh, kalau misalnya kita aktif di organisasi, banyak loh program-program dari perusahaan yang memang membuka buat talenta mahasiswa yang berorganisasi. Ada kadang pengalaman rekrutmennya itu ada active leadership organization minimal berapa tahun, pernah menjadi leader tuh kadang ada kok di beberapa rekrutmen perusahaan. Jadi menurutku semua pasti, aku yakin semua kegiatan kita selama perkuliahan pasti ada impact-nya gitu. Pun juga ketika kita punya pengalaman magang, itu juga menjadi salah satu poin plus ketika kita mendaftar kerja dan lain sebagainya. Sama seperti organisasi juga, kembali lagi berkaitan dengan organisasi ya, bagaimana pada akhirnya kita bisa memimpin sebuah orang, bagaimana caranya kita berdialektika, itu pada akhirnya menurutku menjadi bekal yang sangat bagus sih ketika kita di dunia kerja ataupun di dunia pasca kita lulus nanti. Nah, itu jadi buat teman-teman kita sedikit objektif, kita buka nih mata dan pikiran kita buat kalian yang masih nganggep, kayaknya nggak ikut organisasi aman-aman aja. Nah, enggak ya teman-teman, sebenarnya organisasi ini juga balik lagi menambah privilege ya Kak. Tapi kalau ngomongin privilege, balik lagi ini juga ngomongin seberapa bisa kita manfaatin privilege-privilege tersebut. Nah, jadi ini aku mau izin simpulin ya kan, dari topik pembicaraan kita yang tadi. Mungkin kalau kita balik lagi ke awal tentang kita singgung soal beasiswa dan kegagalan, terus mengikuti organisasi, ya itu balik lagi sebenarnya jangan takut untuk mencoba ya Kak, karena balik lagi ketika kita gagal, ketika kita mengalami kekalahan, penolakan, ya itu adalah proses perjalanan kita juga, proses pembelajaran kita juga gitu ya Kak. Kalau dari Kak Raisa mungkin kayak gitu ya. Iya benar. Terus mungkin dari juga segi apakah organisasi relevan atau tidak, ya itu tadi yang udah dijawab sama Kak Raisa teman-teman, bahwa relevan atau tidaknya organisasi itu balik lagi ke individu masing-masing. Orang yang tidak bakat di organisasi ya tidak akan merasakan organisasi relevan. Gitu sebaliknya, orang yang menganggap bahwa organisasi atau lomba itu sesuai minat bakatnya akan menganggap itu relevan-relevan aja. Dan apakah si organisasi lomba kepanitiaan ini berpengaruh terhadap seseorang individu ketika mereka sudah bekerja, ya itu baik lagi tergantung individunya bisa memanfaatkan privilege tersebut. Oke, Kak Rayansyah, kita sudah melakukan kesimpulan. Di sini mungkin bakal ada penyerahan sertifikat nih dari kita buat Kak Rayansyah sebagai bintang tamu kita kali ini dari teman aku bernama Tia Renza.
Oke, itu dia tadi teman-teman, kita sudah melakukan penyerahan sertifikat buat Kak Rahmat Rayansyah. Ya, sekian mungkin, terima kasih video IT Erkim kali ini. Sampai jumpa di video podcast IT Erkim selanjutnya yang tentunya tidak kalah menarik, karena kita akan terus menghadirkan bintang-bintang tamu lain yang memiliki peran dan pengalaman yang bagus, yang mungkin tidak kalah penting dan tidak kalah menarik juga dari Kak Rayansyah yang saat ini kita undang. Oke, Kak Rayansyah, aku mungkin Ragif sebagai moderator podcast IT Arkim Universitas Brawijaya izin mengucapkan terima kasih, Kak Rayansyah. Oke. Mungkin dari aku teman-teman, selama proses berkuliah ya, pasti kita banyak sekali menemui kegagalan, banyak menemui yang namanya jatuh bangun. Menurutku itu hal yang wajar teman-teman. Jadi tergantung bagaimana pada akhirnya kita bisa memaksimalkan proses yang sudah ada, bisa memaksimalkan kegagalan yang sudah ada. Jadi pesanku teman-teman, di antara banyak pilihan yang hadir selama perkuliahan, tapi tolong jangan pilih menyerah. Ini itu dari aku. Sekian. Terima kasih. Oke, itu dia semuanya. Intinya tidak ada yang tidak bisa, tapi hanya ada mau atau tidak mau gitu ya, Kak Rayansyah ya. Oke, semuanya Sobat Erkim, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya mengucapkan terima kasih dan pamit.